وجيب السمح المحيا صلاة تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Kita sampaikan salawat serta salam kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita lanjutkan kajian kita. Setelah dari awal kita mengkaji nama-nama sosok pribadi yang disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi di sana terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Apakah ia seorang wali, ataukah dia seorang nabi, ataukah di antara keduanya. Dari awal kita sudah mengkaji siapa Imran, yang di dalamnya banyak kisah-kisah teladan dari keluarga Imran, sehingga Al-Quran menamakan salah satu suratnya dengan Ali Imran. Kita sudah mengkaji Maryam, kita mengkaji Nabi yang lahir tanpa seorang ayah. Kita mengkaji juga perjalanan antara Musa dan Khidir, dan kita mendapatkan banyak faidah dari sosok tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Dan pembahasan tentang Khidir telah kita selesaikan dalam beberapa kali pertemuan. Pertemuan malam hari ini kita akan lebih mengenal dengan Dzulqarnain, karena kisahnya juga terdapat di dalam Al-Quran. Dan ketika kemarin kita membahas Khidir, kita mendapatinya yang paling banyak disebutkan kisahnya di dalam surat Al-Kahfi. Maka demikian halnya dengan kisah Dzulqarnain. Dengan kisah Dzulqarnain kita bisa membaca, menelaah yang ada di dalam surat Al-Kahfi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena nama-nama ini adalah nama-nama yang memang ada di dalam Al-Quran, dan di dalam kisahnya banyak sekali faidah yang terkadang manusia, khususnya yang awam, tidak bisa menjangkau siapa sosok tersebut sehingga diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Maka di sini ketika banyak yang bertanya, Zulkarnain ini nabi apa bukan? Apa ini sama dengan Imron atau dengan nama-nama lain yang disebutkan dalam Quran, termasuk Luqmanul Hakim. Kita sudah mengenal Imron, bukan nabi. Kita mengenal Luqmanul Hakim yang wasiatnya ada dan abadi dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah. Ternyata Luqmanul Hakim bukanlah seorang nabi dan lain sebagainya. Maka umat pun bertanya-tanya tentang Zulkarnain ini siapa, karena di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang Zulkarnain ini siapa. Dan itu bisa kita peroleh ayatnya di dalam surah Al-Kahfi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat tentang status daripada Dzulkarnain. Tapi di balik perbedaan pendapat para ulama ada juga kesamaannya. Maka nanti akan kita bahas semuanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, waqad ukhtulifa fi Dzulqarnain faqila kana nabiyyan wa qila kana malakan minal malaika wa qila lam yakun nabiyyan wala malakan wa qila kana minal muluk wa alaihil aktsar. Di sini saja Ibnu Hajar memberitahukan kepada kita tentang status daripada Dzulkarnain. Ada 3 yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar. Yang pertama, kata Ibnu Hajar, ada sebagian pendapat yang mengatakan Dzulkarnain adalah nabi seperti nabi-nabi Allah yang lain. Dzulkarnain adalah nabi seperti nabi-nabi yang lain. Artinya dia berhak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan atas apa yang dilakukan juga berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan Dzulkarnain adalah malaikat. Dzulkarnain adalah malaikat. Itu pendapat kedua. Dan ada pula yang mengatakan Dzulkarnain adalah seorang raja yang sangat adil ketika memimpin wilayahnya, menegakkan hukum Allah, ya, kemudian menghapuskan segala bentuk kemungkaran yang ada di wilayahnya. Ini 3 perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan pandangan yang berbeda. Yang pertama, ada yang berpendapat itu nabi. Yang kedua berpendapat itu malaikat. Yang ketiga berpendapat itu adalah raja yang adil, raja yang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi merujuk pada kitab Fathul Bari disebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa Dzulkarnain manusia biasa
yang diberikan kekuasaan oleh Allah sebagai penguasa, sebagai raja, dan dia betul-betul menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah dalam memimpin pemerintahannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari mana mereka mempunyai pendapat semacam itu? Tentu ada dasarnya, tentu ada dalilnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma adri atubba ambiyan kana amla, atubba anabiyan kana amla, wa ma adri dzal qarnain anabiyan kana amla. Riwayat Hakim dan Baihaqi. Nabi mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah Dzulqarnain ini termasuk Tubba, nabi atau bukan. Dan Nabi mengatakan itu 2 kali, saya tidak tahu apakah Dzulqarnain ini nabi atau bukan. Kemarin ketika kita membahas tentang Musa dan Khidir, Musa nggak tahu kalau Khidir itu nabi. Musa saja nggak tahu kalau Khidir itu nabi, tapi Allah perintahkan Musa, kamu harus belajar kepada Khidir. Allah tidak mengatakan kamu harus belajar kepada nabi, tidak. Sama halnya dengan Dzulqarnain ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena persoalan ini menjadi persoalan yang umum, sehingga di mana-mana pun orang bertanya kepada mereka yang dianggap bisa menjawab pertanyaan itu dan tahu tentang hal itu. Salah satu yang ditanya tentang masalah ini adalah Syekh bin Baz, salah seorang kibarul ulama di Makkah sana. Beliau ditanya mengenai Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, apakah dia seorang nabi? Maka pendapat Syekh bin Baz, sekali lagi saya ulangi, pendapat Syekh bin Baz, pendapat ini bisa benar, bisa keliru. Beliau mengatakan pendapat yang paling rajih tentu sudah melalui proses penelitian, sehingga berani mengatakan pendapat yang paling rajih. Dari 3 pendapat tadi, pendapat yang paling rajih, tadi pendapat pertama mengatakan ini adalah nabi, pendapat kedua mengatakan ini adalah malaikat, pendapat ketiga mengatakan bahwa ini adalah orang alim. Maka kata beliau pendapat yang paling rajih, Dzulqarnain ini seorang nabi. Ini pendapat siapa? Syekh bin Baz. Beliau mengatakan ini pendapat yang kuat. Sebagian ulama mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah orang soleh, raja yang soleh, ya, namun dilihat dari dzahir, maka di sini berlaku kaidah nahnu nahkumu bidzawahir. Ya. Orang itu ketika menghukumi sesuatu didasarkan atas apa yang dilihatnya saja. Maka secara dzahir ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang Dzulqarnain menunjukkan bahwa Dzulqarnain adalah seorang nabi. Letak ayatnya di mana? Letak ayatnya ada dalam surat Al-Kahfi ayat 83, 84 dan seterusnya sampai 90-an. Bunyi ayatnya begini, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang Dzulqarnain. Ya. Mereka bertanya
kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Bapak Ibu, masa hidupnya Dzulqarnain dengan Nabi Muhammad ini di masa yang sama apa berbeda? Beda. Terus Dzulqarnain hidup di masa kapan itu? Kalau beda, berarti sebelum Nabi Muhammad mestinya. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang siapa Dzulqarnain ini. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah, Qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, sa'atlu alaikum minhu dzikran. Katakan kepada mereka yang bertanya, aku akan membacakan kepadamu cerita tentang Dzulqarnain, dan itu ada dalam Al-Quran. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberi kekuasaan kepada Dzulqarnain di muka bumi ini, dan kami memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ini gambaran singkatnya yang menjadi jawaban Rasul bagi mereka yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa Dzulqarnain? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bertanya itu adalah ahlul kitab. Yang bertanya orang-orang musyrik, bertanya kepada Nabi tentang Dzulqarnain ini. Sehingga Allah perintahkan untuk memberikan jawaban sebagaimana yang telah dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kenapa Muhammad mengatakan aku akan membacakan? Karena Muhammad sendiri belum tahu. Muhammad sendiri belum tahu. Aku akan bacakan kepada kalian cerita tentang Dzulqarnain sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Artinya apa? Ketika kita membaca kisah Dzulqarnain, kita dapat pelajaran yang cukup banyak. Maka lagi-lagi ini bapak-bapak saya izin, ini membutuhkan beberapa kali pertemuan lagi, nggak cuma sekali Pak Jamal ini. Kisah Dzulqarnain ini panjang juga. Mudah-mudahan kita sabar, ya. Karena Dzulqarnain ini dikenal juga yang membuat benteng. Ini nyambung dengan pengajiannya Pak Muhandis ini. Yang membuat benteng untuk apa? Ya'juj dan Ma'juj. Kalau pengajiannya Pak Muhandis sudah selesai ya, Pak Ma'juj ya? Sudah ya? Bentengnya di Cina, yang buat Cina Pak Dzulqarnain. Nah, makanya nanti kita ungkap dari sisi yang lain, ya, sehingga kajiannya saling melengkapi insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya apa? Kenapa Muhammad mengatakan sa'atlu, akan aku bacakan kepada kalian cerita tentang Dzulqarnain? Karena di dalam cerita ini, di dalam kisah ini, di dalam berita ini banyak manfaat yang bisa kita ambil. Sama ketika kita mengambil manfaat perjalanan antara Musa dan Khidir. Oh, pelajarannya luar biasa kan? Mudah-mudahan masih ingat Pak itu. Karena itu bisa merubah hidup kita kalau betul-betul kita mengulang-ulang, menghayati dan mengamalkan apa yang diajarkan Khidir kepada Nabi Musa. Nah, nanti kita juga ambil pelajaran dari Dzulqarnain. Mudah-mudahan sedikit-sedikit diamalkan, sedikit-sedikit diamalkan, sedikit diamalkan, sehingga kita tidak apa? Kita tidak hanya mengaji tapi kemudian melupakan. Bapak Ibu, jadi ini pembicaraan yang menakjubkan di kalangan ahlul kitab, ya. Maka Bapak Ibu, di antara mereka
Ada yang tidak bisa mengambil pelajaran karena mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisahnya dalam surat Al-Kahfi, kita tidak akan mendapati pemaparan secara rinci tentang Dzulkarnain. Ya. Perkara yang dijelaskan secara rinci, ya, yang tidak mengandung pelajaran, karena hanya yang di dalamnya ada faidah. Yang tidak ada faidah maka cukup di situ nanti kita dapatkan isyarat-isyaratnya. Adapun ibrah yang bisa kita ambil, tentu karena Dzulkarnain adalah sosok pemimpin yang soleh, yang alim, yang menegakkan syariat Allah, yang adil terhadap rakyatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran dari kepemimpinannya, leadershipnya. Ya. Selain itu tentu ada pelajaran lain, yaitu keimanannya, kebijaksanaannya, kemudian perhatiannya terhadap rakyatnya. Kalau sekarang kan kurang perhatian. Ada orang mau ngukur tanah bawa polisi, rakyatnya nggak diperhatikan. Yang diperhatikan siapanya? Yang punya modal. Ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah, bayangkan kalau kita yang punya tanah, ada orang mau ngukur tanah tapi bawa senjata lengkap. Anda bayangkan itu. Ya, siapapun ya merasa diteror dengan ya perilaku-perilaku semacam itu. Alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah ya langsung merespon dengan sangat positif dan kemudian memberikan himbauan kepada Kapolri supaya anak buah yang ada di bawahnya tidak bersikap semacam itu. Ya, tapi itulah yang terjadi ya di depan mata kita. Saudara sekalian dirahmati Allah, maka kita dan semuanya termasuk pemimpin-pemimpin kita perlu belajar ini kepada Dzulkarnain. Ya, perlu belajar kepada sosok yang diberikan kekuasaan oleh Allah, tapi dia betul-betul bertanggung jawab ya atas amanah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka setiap kita membaca ya nama-nama pesohor dalam Al-Quran, apakah Imron, apakah Luqmanul Hakim, apakah Maryam, ya, atau yang lainnya, jangan melupakan apa yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 111 di mana Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat ibrah bagi orang-orang yang mau berpikir, yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Oh, kisah ini apa sih yang bisa saya ambil faidahnya? Oh, perjalanannya ini apa sih yang bisa saya ambil faidahnya? Dari nasihat Luqman kepada anaknya, apa sih yang bisa saya ambil hikmahnya? Dari anaknya Luqman apa? Dari Luqmannya apa? Dari istrinya Luqman apa? Dari Imron, dari istrinya Imron, dari anaknya Imron. Banyak Pak dalam Al-Quran. Maka Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka na haditha yuftara, kata Allah. Kenapa? Al-Quran ini isinya bukan cerita yang dibuat-buat, tapi nyata, dan itu wajib kita imani. Maka na haditha yuftara walakin tasdiq, kata Allah. Akan tetapi kisah yang ada dalam Al-Quran tasdiqal ladzi baina yadayhi, adalah cerita kisah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsil kulli syai' wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun, dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita pelajari dari ya sejak mulai ya, Pak ya. Sejak mulai kita ngaji ya, setelah diperbolehkan mengaji ya dalam kondisi pandemi. Waktu itu ingat Pak, kisah siapa yang saya sampaikan pertama kali Pak? Imron ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya keluarga Imron, dari Imronnya
istrinya, anaknya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah Dzulqarnain ini kalau ya kita lihat di dalam surat Al-Kahfi 83-84, itu sifatnya baru gambaran covernya saja, baru gambaran awalnya saja, ya. Akan tetapi kalau kita melihat secara keseluruhannya, itu bisa sampai pada ayat 90-an lebih. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ya, Dzulqarnain sebagai seorang raja. Berarti di sini kita meninggalkan ini perbedaan pendapat. Apakah malaikat yang diutus oleh Allah kemudian ya dia dikasih posisi sebagai raja, atau dia sosok nabi yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menjadi seorang raja? Yang kita ambil jalan tengahnya, bahwa Dzulqarnain ini seorang raja, karena kita mau mengambil faidah daripada sistem kepemimpinannya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada 4 orang di dunia ini, ada 4 sosok di dunia ini yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut raja. Yang pertama riwayat dari Muawiyah. Yang pertama riwayat dari Muawiyah menyebutkan Malikul Ardi arba'atun, raja di bumi ini hanya ada 4. Arba'atun itu 4. Yang pertama Sulaiman bin Dawud. Ini raja sekaligus seorang nabi, Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Dawud. Yang raja Dawudnya apa Sulaimannya, Pak? Sulaiman. Ketika Nabi Dawud diutus sempat jadi raja apa tidak? Tidak. Ya. Yang kedua Dzulqarnain. Yang kedua raja yang dimaksud adalah Dzulqarnain, diberi kekuasaan oleh Allah. Kemudian warajulun min ahlil Halwan, seorang dari penduduk Halwan. Warajulun akhar, dan satu sosok lagi yang tidak disebutkan namanya. Maka dari 4 itu nanti ada riwayat lain yang menyebutkan, menjelaskan 2 raja yang saleh, 2 raja yang bengis. Karena kita kan kenal Namrud, kita kenal Raja Fir'aun, itu kan jelas disebut raja. Yang hidup pada masa satu Musa, yang kedua Raja Namrud. Hidup pada masa Nabi siapa? Ibrahim. Di dalam riwayat yang pertama ini yang disebut namanya hanya 2. Yang 2 setelah Sulaiman dan Dzulqarnain tidak disebut namanya, hanya menyebutkan asal daerahnya. Yang satunya dari kampung Halwan, yang satunya tidak disebutkan malah asalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan masih punya garis keturunan keluarganya. Tapi ini berdasarkan hadis Nabi yang marfu',
Malikul ardi arba'atun. Ini lebih jelas lagi. Raja di muka bumi ini ada 4. Mu'minani wa kafironi. Nah ini udah makin terang lagi. Mu'minani, 2 raja itu beriman, dan 2 raja yang lainnya kafironi, ya, kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafiran fal mu'minani, adapun 2 raja yang beriman kepada Allah, Dzulqarnaini wa Sulaiman. 2 yang disebutkan masih sama dengan yang pertama, namanya Dzulqarnain dan Sulaiman. Hanya tadi riwayat yang pertama dari Muawiyah yang disebutkan dulu Sulaiman bin Daud baru Dzulqarnain. Di riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan Dzulqarnain baru Sulaiman, tidak ada bin Daudnya. Kalau bin Daud, ya, di Arab sana toko elektronik terbesar itu Pak, bin Daud, ya. Kalau bapak-bapak ke Jeddah, ke Makkah, di Madinah, di apa namanya, kota-kota yang lain, Riyadh, ya, Abha, Albaha, Sumais dan seterusnya, itu bin Daud itu, ya, toko-toko elektronik yang besar yang menguasai pasaran di wilayah tersebut. Fal mu'minani Dzulqarnain wa Sulaiman. 2 raja yang beriman disebutkan namanya Dzulqarnain dan Sulaiman. Dan yang kafir disebutkan wal kafirani Namrud wa Bukhtansar. Namrud wa Bukhtansar, yaitu Namrud dan Bukhtansar. Tadi yang kita kenal siapa? Fir'aun. Fir'aun ini Bapak Ibu, menurut riwayat-riwayat yang sahih, bukan nama dari sosok raja itu, tapi Fir'aun itu gelar bagi raja. Maka Fir'aun itu tidak satu. Fir'aun itu ada yang lain, banyak begitu. Tapi nama aslinya bukan Fir'aun. Misalnya presiden. Presiden itu kan nama panggilan untuk seorang yang memimpin satu republik, misalnya kayak Indonesia, presiden. Tapi nama-namanya kan ada Jokowi, SBY, Habibie, Soeharto, siapa lagi Pak? Udah berapa kali? Soekarno, Gus Dur, Megawati, Anies Baswedan. Lu doa itu harus disebut. Kenapa malu-malu? Ya, insya Allah kita masuk timnya nanti ya. Ya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini yang disebut Dzulqarnain dan Sulaiman, yang raja kafir keduanya yaitu Namrud dan Bukhtansar. Ya, maka kemudian, ya, dikatakan dan bumi akan dikuasai oleh ahlil baitku. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Muntadham fit Tarikh. Artinya pada akhirnya nanti yang akan menguasai dunia ini adalah ahlul bait daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih termasuk garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas itu pertemuan yang sebelumnya. Yaitu siapa? Al-Mahdi. Imam Mahdi. Itu kan disebutkan dalam hadis-hadis yang pernah kita kaji, Mahdi masih punya keturunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan namanya mirip. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat yang ketiga yang membicarakan tentang raja-raja yang 4 itu adalah riwayat dari ulama tabi'in. Kalau tadi Ibnu Abbas dari sahabat,
Muawiyah beda lagi ya. Riwayat dari ulama tabi'in yaitu Muwajid bin Jabar. Ini muridnya Ibnu Abbas. Kita lihat sama nggak pandangan muridnya dengan pandangan gurunya ya, dalam menjelaskan 4 raja yang disebutkan. Malikul ardi masyriqiha wa maghribiha arba'atun nafar. Raja seluruh bumi yang mengatur wilayah timur sampai wilayah barat. Dunia ini Pak kelasnya ya. Masyariq wa magharib arba'ah nafar. Ada 4 orang. Mu'minani wa kafiran. 2 mukmin dan 2 kafir. Fal mu'minani Sulaiman bin Dawud wa Dzulqarnain. Yang mukmin itu bernama Sulaiman bin Dawud dan Dzulqarnain namanya. Wal kafirani, adapun raja yang kafir yang 2 itu, 1 Bukhtunsar, yang 2 Namrud bin Kan'an. Kan'an ini siapa? Kan'an ini siapa Pak? Ternyata melahirkan ya orang yang punya perilaku sama seperti Kan'an. Dan kemudian dikatakan lam yamlikuha ghairihi, maka tidak ada lagi raja selain itu. Kenapa? Karena ini yang menguasai dari ujung barat ke ujung timur, Pak. Yang mendunia kekuasaannya. Dan itu pernah dipegang oleh orang beriman dan pernah dipegang oleh orang kafir. Ini belum sampai kita membicarakan Dzulqarnain, ini baru pengantar ini Pak. Tapi sudah memasuki waktu Isya. Mudah-mudahan kita lebih tertarik lagi untuk memperdalam kajian kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini. Karena waktu Isya telah tiba, kita akhiri sampai di sini. Fa insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas siapa mereka itu. Sulaiman itu siapa? Dzulqarnain itu siapa? Bukhtunsar itu siapa? Namrud itu siapa? Ya, kenapa Fir'aun tidak disebutkan dari 4 raja yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas dan muridnya daripada Ibnu Abbas? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.